Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman di channel saya. Kita bahas tentang budidaya lobster air tawar ya. Dari beberapa kolom komentar ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru lihat lobster air tawar dan baru mengetahui ya bagaimana budidaya lobster air tawar. Dan di sini saya akan menjelaskan ya bagaimana tahap-tahap awal mau budidaya lobster air tawar. Apa saja sih yang harus kita siapkan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang baru melihat channel ini atau baru mau memulai budidaya, bisa disimak penjelasan saya ini ya teman-teman ya. Nah, jadi untuk budidaya lobster air tawar ini teman-teman, yang harus teman-teman lakukan adalah membeli lobsternya dulu ya teman-teman ya, membeli lobsternya. Nah, sebelum teman-teman membeli lobsternya, teman-teman harus menyiapkan medianya seperti kolam, air, shelter atau tempat persembunyiannya, bisa berupa genteng maupun paralon seperti ini ya, atau bisa yang lainnya teman-teman ya, tergantung dari nanti budgetnya ada berapa teman-teman. Nah, terus yang selanjutnya adalah aerator oksigen nih. Jadi ada aerator oksigen seperti ini ya, untuk si lobsternya ini biar ada oksigen ya, karena dia ini toleransi sekali dengan oksigen yang sangat rendah teman-teman. Maka oleh karena itu teman-teman harus memberikan aerator maupun water pump ya, atau pompa celup ya. Nah, itu yang harus teman-teman butuhkan ya. Nah, setelah teman-teman menyiapkan itu semua sudah lengkap, baru teman-teman bisa membeli lobster ya. Jadi untuk teman-teman yang mau memulai, siapkan dulu yang apa saya bilang tadi. Setelah itu cari lobster yang memang hasil budidaya lobster air tawar ya. Jangan teman-teman cari yang tangkapan alam, karena tangkapan alam itu rentan sekali kematian ya, atau adaptasi yang sangat sulit ya. Bisa saja teman-teman mencari lobster air tawar yang memang tangkapan alam tapi sudah diadaptasi oleh si penjualnya tadi ya, sudah dikarantina dan sudah diadaptasi dengan 100% bagus dan berhasil ya. Oke, setelah itu teman-teman ya, teman-teman bisa mulai mencari indukan ya. Ini saran saya, teman-teman beli indukan ya, jangan bibit ya. Kalau bibit itu lebih lama prosesnya, tapi keuntungan dari bibit itu teman-teman bisa belajar ya, dari pembesaran itu dari bibit hingga ke indukan itu bisa belajar karakter dari lobster. Tapi kalau mau cepat teman-teman bisa beli indukan ya. Indukannya minimal itu 4 inci ya. Kalau di bawah 4 inci itu bukan indukan ya, masih bibit. 3 inci itu masih, menurut saya itu masih belum bisa dikatakan indukan. Hasil telurnya masih jelek, tidak banyak ya, dan juga rentan menetas teman-teman, bisa sering hilang itu kalau yang 3 inci itu. Nah, beli yang ukuran 4 inci teman-teman ya. Nah, beli yang 4 inci atau 5 inci ya, bebas. Setelah itu masukkan ke sini. Kalau saya sih menggunakan sistem kawin massal. Jadi teman-teman untuk yang pemula itu sebaiknya menggunakan sistem kawin massal ya. Kalau ada kolam yang besar seperti saya ini, bisa menggunakan sistem kawin massal. Atau tidak ada kolam, teman-teman bisa menggunakan ember ya, tapi terbatas itu ya, bisa hanya sepasang. Kalau hanya sepasang itu lama sekali teman-teman bertelurnya ya. Teman-teman bisa mengakali dengan kolam terpal ya, 2x1 itu cukup untuk 2 set sampai 25 ekor lah ya. Tapi menurut saya itu maksimalnya 2 set lah kalau 2x1 itu ya. Tuh, setelah itu teman-teman bisa tunggu 1 bulan ya. 1 bulan bisa dikuras ya, disortir. Maka biasanya akan ada saja lobster yang bertelur teman-teman.
Nah, kalau ada lobster yang bertelur ya, teman-teman bisa memindahkannya ya. Yang bertelur tadi jangan disatukan dengan yang tidak bertelur ya. Teman-teman bisa pindahkan ke ember atau di kolam khusus yang memang untuk bertelur. Bisa teman-teman menggunakan kotak karantina maupun tidak ya. Kalau teman-teman menggunakan kotak karantina itu lebih baik lagi ya. Nah, setelah sudah disortir, dimasukkan di tempat khusus yang memang khusus untuk yang bertelur, 4-5 minggu biasanya akan menetas teman-teman ya. Nah, setelah menetas, si lobsternya ini selama kurang lebih 2 atau 3 hari burayanya itu ya tidak akan memakan pakan ya, atau masih berpuasa karena masih ada cadangan di kepalanya itu. Nah, setelah lepas dari 2 hari atau 3 hari dia akan mencari makanan ya, mulai memakan apa yang ada di kolam itu. Nah, untuk pakannya ya teman-teman ya. Nah, ini pakannya ya dimulai dari lobster yang indukan ya, pakannya itu bisa sayur-sayuran, daging-dagingan, cacing, kacang-kacangan ya, dengan syarat harus tenggelam teman-teman ya, jangan mengapung. Nah, kalau dia sudah tenggelam baru si lobsternya bisa makan. Nah, untuk sayur-sayuran itu biasanya direbus dulu biar bisa tenggelam, seperti wortel, toge, dan lain-lainnya ya. Nah, itu tadi teman-teman. Nah, setelah berumur kurang lebih 1 bulan ya, untuk yang buraya tadi udah agak besar, teman-teman bisa pindahkan ke kolam khusus ya, kolam khusus untuk melakukan pembesaran ya. Gunakan kolam yang besar agar si lobsternya ini tidak saling kanibal ya, karena kalau si lobster ini masih kecil biasanya dia sering berganti kulit si lobster ini, dan salah satu penyebab kanibal itu adalah si lobsternya ganti kulit. Kalau si lobsternya ini tidak ganti kulit, tidak akan dikanibal teman-teman. Nah, makanya harus diletakkan di tempat yang luas. Kalau misalkan burayanya ada 200-300, cari tempat luas ya, semakin luas itu semakin bagus teman-teman, sehingga terhindar dari yang namanya kanibalisme. Dan jika ingin mengejar pembesaran, memang kita harus menempatkan tempat yang luas, karena mereka akan menyesuaikan tempat ya. Kalau tempatnya memang kecil, mereka akan lambat pertumbuhannya. Nah, di samping itu jangan lupa airnya juga dijaga kualitasnya, dan apa namanya tuh, oksigennya juga harus ada ya teman-teman ya. Oke, itu saja video dari saya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Silahkan tulis di kolom komentar ada kritik dan sarannya, dan jangan lupa di subscribe teman-teman biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.